Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metabolisme bilirubin ya. Di part sebelumnya kita sudah bahas bagaimana bilirubin indirect dirubah menjadi bilirubin direct atau proses konjugasi ya. Nah, kita sekarang akan membahas apa yang akan terjadi pada bilirubin di dalam sistem pencernaan ya. Apa yang terjadi di dalam lumen usus. Kurang lebih gambar skematiknya seperti ini. Bilirubin akan diekskresikan ke dalam duodenum ya. Oke, dalam perjalanannya di dalam lumen usus nanti bilirubin akan bertemu dengan berbagai macam bakteri dan enzim tentunya ya. Untuk fungsi bilirubin sendiri kita sudah bahas di video tentang dislipidemia dan metabolisme lipid. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah proses perubahan-perubahan yang terjadi pada bilirubin ya. Nah, selama perjalanan di dalam lumen usus, bilirubin itu akan bertemu dengan banyak bakteri dan enzim. Nah, di situ bilirubin akan berubah menjadi urobilinogen. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa urobilinogen ini punya dua pathway ya, punya dua jalur. Sebagian kecil akan diserap kembali oleh usus ya. Kemudian sebagian besar itu akan dirubah menjadi sterkobilinogen. Nah, setelah dirubah menjadi sterkobilinogen oleh bakteri dan enzim-enzim yang ada di situ, dia ketika teroksidasi bertemu dengan oksigen, dia akan menjadi sterkobilin ya. Perbedaannya hanya pada warnanya lebih gelap. Nah, sterkobilin inilah yang memberi warna pada feses. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan tentang urobilinogen, di mana dia kan punya dua pathway ya, dua jalur. Sebagian besar menjadi sterkobilin, dan sebagian kecil diserap kembali oleh usus. Penyerapan kembali oleh usus ini, dia akan menuju ke hepar ya. Nah, jadi si urobilinogen ini setelah diabsorpsi kemudian menuju ke hepar, masuk ke hepatosit, kemudian di recycling dia masuk lagi ke vesika biliaris. Sebagian kecil sisanya itu akan bocor ke pembuluh darah. Jadi dia akan ke sini. Nah, ketika sebagian kecil urobilinogen ini masuk ke dalam pembuluh darah, dia itu tidak berikatan dengan protein apapun. Jadi dia free urobilinogen, dia bebas. Sehingga dengan kondisi ini dia mampu untuk menembus saringan nefron ya, saringan glomerulus. Jadi dia akan bocor ke tubulus. Si urobilinogen ini mengikuti aliran darah kemudian sampai di glomerulus. Dia akan ikut tersaring masuk ke dalam tubulus ginjal dan ikut keluar bersama urin. Urobilinogen ini akan terdeteksi di urin dalam jumlah yang sedikit. Nah, ketika ada seseorang dengan kondisi jaundice dan ikterik ya, kemudian kita cek dengan dipstick ya, si urinnya kok tidak ada urobilinogen, tentu apa yang harus kita curigai? Kalau kita lihat dari pathway-nya, dari perjalanan urobilinogen, bilirubin ini, maka kita langsung bisa tahu apa yang bermasalah, ya kan? Kita akan coba lihat. Urobilinogen yang di sini itu tidak terdeteksi. Maka bisa disimpulkan tidak ada urobilinogen yang masuk ke dalam darah, ya kan? Berarti di sini tidak ada. Otomatis kalau kita tarik mundur lagi, apakah mungkin urobilinogennya itu ada di sini? Kalau urobilinogennya ada di sini, harusnya dia ada dong di urin, ya kan? Tapi karena di urin tidak ada, maka di usus juga tidak ada. Karena kalau ada, pasti di urin ada. Kemudian kita tarik mundur lagi. Jadi apa yang menyebabkan dia itu tidak ada? Kita bisa langsung curiga bahwa ada masalah di area outflow atau aliran dari bilirubin. Jadi bisa terjadi kolestasis, ada penyumbatan biliari obstruction ya. Jadi curiganya ke arah situ. Karena apa? Karena kalau di sini dari sini misal dari sini atau dari sini itu terobstruksi ya, otomatis kan nggak bisa keluar ke dalam usus ya kan, ke dalam lumen usus si bilirubin ini. Otomatis tidak akan ada bilirubin yang dirubah menjadi urobilinogen. Kalau tidak ada bilirubin yang masuk ke usus dan tidak ada yang dirubah menjadi urobilinogen, otomatis kan urobilinogen tidak akan terdeteksi di urin. Biasanya juga fesesnya itu berwarnanya dempul ya, warna dempul ya. Kalau tidak ada masalah biliary obstruction, itu harusnya urobilinogennya terdeteksi, fesesnya tidak dempul ya kan. Karena urobilinogen present, karena kan bilirubin bisa keluar ke dalam lumen usus dan bilirubin nanti akan dikonversi, dirubah menjadi urobilinogen, kemudian urobilinogen akan dikonversi lagi menjadi sterkobilin seperti itu. Jadi biliary obstruction ini menyebabkan reflux ya, menyebabkan reflux aliran balik ke atas. Jadi bilirubinnya balik ke atas, nggak bisa ngalir ke usus sehingga dia meningkat di darah sehingga timbullah jaundice dan ikterik. Nah, nanti akan kita bahas sebetulnya batas-batas kadar bilirubin itu berapa normalnya, yang direct, indirect, yang total, kemudian kapan dikatakan ikterik, kapan dikatakan jaundice, berapa levelnya, dan nanti kita akan bahas beberapa penyakitnya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, kalau ada saran dan koreksi silakan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.